Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Welcome back to mata kuliah Audit 2 bersama kami kelompok 6 yang beranggotakan Vivi Laraswati, Neila Ulyaningrum, Tiara Jekwilina Fionita, Septi Dwi Anggraini, Rizka Imtikhalun Nafifah, Sayyidah Aisyah Nurul Aini, Niken Ayu Fatimatuz Zahro, Nur Aini, dan Feris Goldin Al-A'raf. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang manajemen letter. Kuy. Pertama-tama kita bahas pengertiannya dulu ya. Apa sih manajemen letter itu? Manajemen letter itu merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya, yang isinya itu memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan, baik material maupun immaterial weakness, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari kantor akuntan publik. Menurut Whittington & Max tahun 2011, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya ini, salah satu cara untuk mendapatkan klien, kantor akuntan publik harus bekerja sebaik mungkin dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga jika perusahaan tersebut puas atas jasa yang diberikan, diharapkan manajemen perusahaan akan merekomendasikan kepada teman-teman usahanya untuk menggunakan jasa kantor akuntan publik tersebut. Mengapa demikian? Karena kantor akuntan publik ini memiliki cara tersendiri dari segi menjalankan kegiatan usahanya. Kenapa? Karena kantor akuntan publik ini tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya maupun jasanya kepada perusahaan-perusahaan yang akan menjadi calon kliennya. Sebab jika hal tersebut dilakukan berarti kantor akuntan publik tersebut melanggar kode etik akuntan publik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen letter, untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, internal control questionnaire. Internal control questionnaire yaitu cara yang banyak dilakukan oleh kantor akuntan publik karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Internal control questionnaire digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Biasanya, kantor akuntan publik sudah memiliki satu set diceki yang standar yang bisa digunakan untuk memahami dari berbagai perusahaan. Biasanya, pertanyaan yang diceki diminta untuk menjawab iya atau tidak relevan. Di mana jawaban iya itu untuk menunjukkan internal kontrol yang baik, sedangkan jawaban tidak untuk menunjukkan internal kontrol yang lemah. Serta tidak relevan berarti pertanyaan tersebut tidak relevan atau tidak sesuai dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, flowchart. Flowchart yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Bagan arus atau flowchart untuk mengetahui apakah terdapat perubahan-perubahan dalam sistem dan prosedur perusahaan, di mana secara garis besar setiap rancangan flowchart terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Yang ketiga yaitu naratif memo. Naratif memo ini yang berisi penjelasan tertulis yang dibuat auditor tentang sistem dan prosedur dari suatu perusahaan yang dibuat dalam bentuk memo. Naratif memo
digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan yang pembukuannya sederhana. Serta naratif memo hanyalah teks yang menjelaskan kontrol atau risiko tertentu. Biasanya auditor menceritakan dalam bentuk memo sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritas. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan melakukan compliance test atau biasa disebut dengan tes ketaatan untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang dijelaskan dalam internal control questionnaires, flowchart, dan naratif memo. Compliance test atau test of record transaction yaitu tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Adapun dalam compliance test ini yang diperiksa adalah yang pertama, transaksi pengeluaran kas. Yang kedua, transaksi penerimaan kas. Yang ketiga, transaksi penjualan. Yang keempat, transaksi pembelian. Yang kelima, transaksi pembayaran gaji, dan yang terakhir yaitu transaksi koreksi atau transaksi penyesuaian. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah hal-hal berikut. 1. Apakah setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap? 2. Apakah setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? 3. Apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar? 4. Apakah pendebitan dan pengkreditan transaksi ke masing-masing perkiraan buku besar sudah benar? Setelah melakukan compliance test atau tes ketaatan, akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan harus diberitahukan kepada manajemen perusahaan beserta saran-saran perbaikannya dalam sebuah surat yang disebut dengan management letter. Manajemen letter tersebut ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau top management atau kepada pejabat perusahaan yang kedudukannya lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari dalam manajemen letter tersebut. Misalnya, ada kelemahan di bagian akuntansi, maka manajemen letter ditujukan ke manajer akuntansi atau direktur akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, manfaat manajemen letter. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat bukan hanya untuk klien saja, tetapi juga untuk kantor akuntan publik dan staf anggota tim pemeriksa dari kantor akuntan publik. Manfaat itu antara lain untuk klien yaitu A. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. B. Dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Selanjutnya, manfaat manajemen letter untuk kantor akuntan publik. A. Menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. B. Memberikan kepuasan terhadap manajemen perusahaan, karena jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Dan jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau langganan kantor akuntan publik. Selanjutnya, manfaat manajemen letter untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa. Yang pertama yaitu A. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. B.
mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. C. Mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Untuk menghasilkan manajemen letter yang baik, perlu kerjasama dari seluruh anggota tim audit, mulai dari junior auditor sampai dengan audit partner. Berikut tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit. Yang pertama ada asisten auditor, yang bertugas untuk 1. Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, mendokumentasikan data dan informasi untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditor. Yang kedua ada senior auditor yang bertanggung jawab untuk 1. Menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor. Yang kedua, mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter sekaligus menyusun konsep. Yang ketiga, mendiskusikan konsep manajemen letter dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik. Yang keempat, menyerahkan konsep pada supervisor dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga ada audit supervisor atau manager yang bertanggung jawab 1. Menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Yang kedua, menyerahkan konsep yang sudah diperbaiki pada audit partner untuk ditelaah. Yang ketiga, mendiskusikan konsep dengan manajer perusahaan. Yang keempat, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter. Yang keempat ada auditor partner yang bertanggung jawab 1. Menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima oleh manajer. Yang kedua, membahas dengan audit manajer hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manajer dengan manajemen perusahaan. Yang ketiga, menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirim kepada manajemen perusahaan. Jadi, bagaimana cara membuat manajemen letter yang baik? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah 1. Manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internnya. Kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang mengejutkan. Lalu yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan. Dan ketujuh, yang terakhir, pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman.